Jelep, respon Gus Yakut skakmat gertakan Anies Prabowo. Tentu saya juga berharap Thariqat Tijani ini bisa menjadi contoh bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok. Saya kira kalau kita membaca realitas politik bahwa PKB itu memang kuat di Jawa Timur dan kuat di Jawa Tengah serta mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Cuman kan problemnya pemilih PKB itu kan berjarak dengan Muhaimin Iskandar. Gus Yakut ini adalah sosok panutan, lebih penting dari Caimin, khususnya kepada para Nahdliyin alias orang-orang yang bergabung kepada Nahdlatul Ulama dan memiliki pemikiran agama yang moderat sekaligus nasionalis. Gus Yakut ini adalah Menteri Agama yang tahu bagaimana mengatur agama-agama di Indonesia, termasuk agama yang dianutnya. Tentu jauh lebih khatam dia ketimbang orang-orang lain. Inilah yang dilihat oleh Pak Jokowi dalam memberikan posisi menak kepadanya. Beliau mungkin ada kedekatan dengan partai-partai seperti PKB, PDIP, dan lain-lain. Tapi secara garis hidup, garis tangan, dan garis waktu, Gus Yakut ini jauh lebih involved di dalam sebuah ormas terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama alias NU yang ada di sayap Banser. Iya, Gus Yakut ini Banser sejati, di mana anggota-anggotanya merupakan sosok yang begitu luar biasa pemahaman agamanya sekaligus pengalaman Pancasilanya. Berbeda dengan FPI, HTI, dan ormas radikal lainnya yang ada di belakang Prabowo dan Anies. Gusmen ini memiliki tulang yang kuat dan urat yang kencang dalam membela agama dan NKRI. Selama ini kita melihat bagaimana agama dihancurkan dengan berbagai gerakan-gerakan radikal dan pemahaman yang salah dari politisi. Lihat saja Prabowo dan Anies, dengan aktif dia merusak nama mulia agama dengan membawa turun agama ke level politik. Hanya demi ambisi, mereka menurunkan kemuliaan agama yang mereka anut. Begitu brutal dan begitu menjijikan melihat bagaimana 2014 hingga 2019 berlangsung. Anies menang karena ketakutan yang disebarkan dengan gila-gilaan. Prabowo jadi menteri juga mungkin karena Pak Jokowi melihat ada potensi kekacauan jika tidak dirangkul segera. Terbukti dari rekam jejaknya bukan? Sejak 1998 dan sampai kerusuhan di depan gedung Bawaslu yang ada ambulans Gerindra bukan bawa pasien atau mayat, tapi batu dan senjata perang kerusuhan. Terbukti bukan? Gak usah ngeles. Kita kembali ke Gus Yakut. Gus Yakut mengatakan dengan sangat jelas ke hadapan masyarakat pasca Prabowo dicapreskan, lalu Anies dan Imin dideklarasikan sebagai capres-cawapres, bahwa memilih harus lihat rekam jejak. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Siapa yang dimaksud Gus Yakut ini? Tidak usah ditanyakan lagi kalau Prabowo, pasangan Anies Caimin punya rekam jejak yang sama-sama kita tahulah. Mulai dari Mei 1998, politik identitas tolak solatkan jenazah di 2017, kerusuhan Bawaslu 2019, hoax Ratna Sarumpait, dan lain sebagainya. Apakah hal itu masih mau terulang? Apalagi beredar kabar terbaru di mana KPK mengusut dugaan korupsi di Kemenaker era Muhaimin Iskandar. Nah, kabar tersebut menjadi perbincangan. Sebenarnya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada pengusutan tersebut? Apakah hal ini menjadi bagian dari politik di tengah hangatnya pemilu tahun 2024? Basis pemilih Nahdliyin itu memang pilihan politiknya adalah PKB. Pemilih NU itu banyak memilih Ganjar Pranowo, sebagian kecil yang lainnya adalah Prabowo Subianto. Dan hanya sedikit saja yang memilih Muhaimin dan Anies.
Artinya NU itu memang secara kepartaian pilih PKB, tapi bicara tentang Pilpres mereka hanya sedikit saja ya memilih Muhaimin Iskandar. Dideklarasikannya Capres-Cawapres Koalisi Perubahan tidak membuat persepsi orang pada koalisi itu makin baik. Justru faktanya malah berkebalikan. Demokrat keluar koalisi, PKS gamang bergabung atau tidak. Beberapa elit PKB menolak penyatuan ini dan yang makin parah, PBNU meminta jangan milih aktor Capres-Cawapres yang main rusak-rusakan. Ini makin menandakan bila di berbagai kalangan pasangan ini tidak diterima. Peluang dukungan mereka hanya di sebagian Nasdem dan lebih kecil di simpatisan serta kader PKB. Bisa jadi Anies dan Caimin saat ini menghadapi berbagai tudingan mau dipasangkan karena faktor Surya Paloh. Mereka tidak melihat Pilpres sebagai sebuah ajang kontestasi untuk memenangkan pertarungan politik, namun hanya jadi ajang mendapatkan materi demi kepentingan masing-masing. Bagi Anies, bisa jadi kepentingannya ya coba-coba saja. Barangkali pemilihnya banyak dan menang, seperti dulu waktu ikut Pilgub DKI. Sementara bagi Caimin, materi itu bisa menggerakkan kadernya meraih suara sebanyak-banyaknya untuk caleg-caleg PKB. Tapi ingat, diakui atau tidak, konflik Caimin dengan keluarga Gus Dur hingga sekarang telah merusak baju bernama Nahdlatul Ulama. Padahal PKB didirikan Gus Dur sebagai alat perjuangan politik. Kini cita-cita itu berbalik arah. Tentu tidak usah diperdebatkan lagi jika Gus Yakut secara implisit mengajak Nahdien mendukung Ganjar. Karena Ganjar sudah jelas rekam jejaknya, sudah jelas masa lalunya. Apalagi di Jawa Tengah, Ganjar didampingi wakil gubernur dari putra ulama terkemuka Mbah Maimun Zubair. Sebenarnya kalau ditimbang, Ganjar lebih condong ke NU-nya daripada Caimin. Berlatar belakang sarjana hukum dan sempat bekerja sesuai bidangnya, Ganjar muda akhirnya semakin klik dengan panggilan sebagai politisi yang diakui sudah tampak semasa dia masih kuliah di UGM sebagai calon sarjana hukum. Kemudian masa lalu Ganjar yang lahir di tengah keluarga orang biasa, sempat merasakan tinggal di daerah yang bukan kawasan elit, sehingga interaksinya dengan rakyat kecil sejak masih kecil membuatnya bisa sangat dekat dan memahami permasalahan rakyat. Kedekatan Ganjar dengan kaum milenial yang dianggapnya punya masa depan cerah, punya kreativitas luar biasa dan siap berkolaborasi untuk melakukan sesuatu bagi negeri ini, seperti komunitas yang bergerak di bidang mental health yang diceritakan dalam obrolan itu juga. Tidak heran jika generasi milenial diprediksi akan lebih banyak merapat ke Ganjar daripada calon yang sudah lansia itu. Akhirnya, sudut pandang melihat kalau soal menjelaskan visi misi atau rencana Indonesia ke depan dengan segala tantangannya, calon RI 1 yang kita jagokan ini paling siap. Lantas, bagaimana menurut Anda?